Petugas Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan meringkus 1 dari 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang ASN. Aksi pengeroyokan dengan senjata tajam ini dipicu rasa dendam pelaku terhadap korban yang sebelumnya pernah terlibat cekcok. Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus Edo, pelaku penganiayaan terhadap seorang ASN di rumahnya di kawasan Sukabangun 2 Palembang. Petugas langsung menggeledah setiap sudut rumah pelaku dan mendapati barang bukti celurit yang disimpan di dalam kamar. Diketahui pelaku bersama 3 rekannya masih buron menganiaya korban saat tengah membeli makanan. Akibatnya korban mengalami luka sabetan senjata tajam di lengan kiri dan nyaris putus. Motif penganiayaan dipicu rasa dendam pelaku yang pernah terlibat cekcok mulut dengan korban. Satu orang yang kita baru amankan, ada 2 orang lagi yang masih kita lakukan pengejaran. Ya, melukai korban mengalami luka ya, di tangannya sebelah kiri, ada salah sebelah sini ya, lumayan parah ya, sini sama sini, beberapa jahitan. Dan untuk motif masih kita juga dalami juga, karena informasi katanya dia sempat ada cekcok segala macam, nanti kita dalami lagi. Akibat perbuatannya pelaku melanggar pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Polisi menangkap pelaku pembunuh petugas kebersihan jalan di wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pembunuhan dipicu rasa dendam pelaku yang bekerja sebagai pemulung karena dilarang mengambil sampah plastik di lokasi kejadian oleh korban. Aparat Polsekta Sukarami Palembang, Sumatera Selatan menggelandang Dadang, 37 tahun pelaku pembunuhan seorang petugas kebersihan jalan. Identitas pelaku terungkap lantaran barang bukti gerobak milik pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung tertinggal di lokasi kejadian. Pelaku ditangkap saat kabur dan bersembunyi di hutan kawasan Lanut Bandara Sri Mulyono, Herlambang, Palembang. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban menggunakan sebilah pisau hanya karena tersinggung. Sering ditegur agar tidak mengambil sampah plastik di sekitar lokasi. Jangan nyari di sini lagi katanya, tempat saya. Tempat saya itu maksudnya apa? Katanya tidak boleh nyari baik. Nyari apa itu? Nyari apa? Nyari plastik. Nyari plastik. Ya. Nah, terus kau dendam? Ya. Kau memang sengaja cari atau memang kebetulan hari itu? Kebetulan ketemu. Tapi sudah dipersiapin dari rumah, kalau ketemu ditusuknya. Pada saat hari kejadian, yang bersangkutan ini melihat korban berada di TKP dari arah belakang. Pelaku menusukkan pisau tersebut ke arah punggung. Korban sempat berbalik untuk melawan dan membela diri, namun yang bersangkutan tersangka ini terus melakukan penusukan hingga korban terkena luka tusuk di bagian tusuk sebelah kanan, tangan, dan ulu hati. Atas perbuatannya pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Berawal cekcok melalui pesan singkat di ponsel, seorang oknum Satpol PP di Kota Makassar terlibat perkelahian dengan 2 pemuda hingga berujung penganiayaan. Polisi meringkus pelaku di rumahnya bersama senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Tim Resmo Polsek Panakukang menangkap 2 pemuda yakni Rahel dan Akram, warga Jalan Belakang Aspol Telo, Kota Makassar. Penangkapan kedua pelaku mengejutkan warga sekitar. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang disembunyikan pelaku dalam lemari. Kedua pelaku dibawa ke Mapolsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku mengaku kejadian bermula saat ia bersama rekannya tengah menikmati minuman keras. Tiba-tiba korban bersama rekannya datang dan menantang pelaku. Lalu korban mengeroyok pelaku. Karena tak ingin jadi bulan-bulanan, pelaku mengambil senjata tajam menganiaya korban. Persoalan itu dipicu adanya cekcok melalui pesan singkat di ponsel. Ini korbannya seorang oknum Satpol PP, Pak ya? Betul sekali. Ini motifnya apa, Pak, ini sampai ada penikaman? Jadi motif itu masih dalam tahap. Untuk proses lebih lanjutnya terhadap tersangka 2 orang ini, Pak? Tersangka selanjutnya kita amankan dan
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 7 tahun lamanya. Mantan Kepala Desa Tapus, Muara Enim, Sumatera Selatan menjadi tersangka atas kasus pembunuhan tetangga akibat dendam kesumat. Korban dianiaya hingga tewas di depan anak dan istrinya. Pelaku terbukti merencanakan pembunuhan korban dibantu sang adik yang bekerja sebagai satpam. Kakak beradik Safri dan Tambun ditangkap aparat Satreskrim Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan atas kasus pembunuhan seorang pria, Rasid Gandhi, serta penganiayaan terhadap istri korban. Meski sempat buron, polisi berhasil menangkap keduanya di rumahnya di Desa Tapus, Lembak, Muara Enim. Dari keterangan Safri, mantan kepala Desa Tapus yang merupakan otak pembunuhan, dirinya menyimpan dendam kesumat kepada korban. Pasalnya antara pelaku dan korban sering terlibat cekcok dan pernah beberapa kali didamaikan pihak ketiga. Pelaku kemudian merencanakan membunuh korban saat dirinya bersama adiknya Tambun berpapasan di jalan desa dengan korban. Pelaku kemudian putar arah dan membuntuti korban sampai wilayah Tol Palindra, Desa Sungai Rambutan. Korban kemudian dianiaya dengan senjata tajam di depan anak dan istrinya hingga tewas. Kedua pelaku juga sempat melukai istri korban yang berupaya menolong suaminya, sementara kedua anak korban selamat. Melakukan tindakan pembunuhan tersebut, korban dan pelaku sudah ada masalah, sudah didamaikan sebanyak 3 kali. Dari situ timbullah dendam pribadi maupun dari korban dan tersangka. Kita ini dendamnya dendam pribadi karena si pelaku ini sering kalau bahasa ini ya sering mengejek. Kedua tersangka diancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Janji manis tidak ditepati, seorang wanita muda mendalangi pembunuhan kekasih gelapnya, seorang pria Parubaya di Lampung Tengah, Lampung. Bersama kekasih dan 2 adik kandungnya, pelaku membuang jasad korban di kawasan Danau Bekri. Aparat Polres Lampung Tengah menangkap 4 orang pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan setengah terkubur di kawasan Danau Bekri. Salah satu pelaku merupakan kekasih gelap korban yang diduga juga mendalangi pembunuhan ini, dibantu kekasih dan 2 adik kandungnya. Otak pembunuhan berencana ini, Chelsea 22 tahun, mengaku sakit hati korban yang berusia 50 tahun tidak menepati janji membelikannya rumah dan mobil serta modal usaha. Dendam aja, Pak. Dendam kenapa? Dia banyak janji-janji ke saya. Janji apa aja? Mau ngasih saya mobil sama rumah beserta usaha-usaha. Kenalnya di mana? Kenalnya di Murai, di Pramuka. Di Pramuka. Udah lama kenal sama dia? Mau 8 bulan kurang lebih. Usai menghabisi korban, para pelaku membawa kabur dan menjual mobil mewah korban 160 juta rupiah di Jakarta. Polisi menyita barang bukti sisa uang dan sejumlah barang yang dibeli pelaku. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait pembunuhan berencana ini karena masih menggali motif keempat pelaku. Keempatnya kini mendekam di sel tahanan Polres Lampung Tengah. Sebelumnya, seorang pencari kayu bakar menemukan jasad pria yang setengah terkubur dan ditutupi dedaunan di semak-semak kawasan Danau Bekri, Lampung Tengah. Setelah diidentifikasi, korban diketahui bernama Tarmizi, 56 tahun, seorang pengusaha warga Raja Basa, Bandar Lampung.